Ya, alhamdulillah pemirsa masih di Damai Indonesiaku spesial Idul Fitri dan saat ini saya sudah kembali berada di antara jemaah dan di sini juga sudah ada yang bertanya, siap untuk bertanya. Dengan Ibu siapa dengan namanya dan dari mana? Dari Tambun, saya Sabrina. Mbak Sabrina mungkin apa yang mau ditanyakan atau ada unek-unek apa yang ingin disampaikan? Silakan. Mmm, saya rasanya masih ada yang mengganjal gitu di hati saya, karena saya pernah dulu difitnah oleh teman saya tetapi rasanya sampai sekarang belum bisa memaafkan gitu. Jadi pernah difitnah namun perasaannya dalam hatinya masih belum bisa memaafkan sepenuhnya begitu ya? Iya betul. Oke, kita akan tanyakan langsung, ada pertanyaannya akan langsung dijawab oleh Ustazah Syifa. Ustazah Syifa silakan waktu dan tempatnya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Ibu bapak, para jamaah yang hadir baik di Masjid Izzatul Islam ataupun di rumah, bagaimana kabar sehat? Alhamdulillah. Hutang udah lunas apa belum? Hutang puasa maksudnya. Ini kan sudah masuk masa-masa bayar hutang puasa, baik itu qadha ataupun fidyah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Momentum hari raya Idul Fitri identik dengan maaf memaafkan. Maka ada kalimat musafahat, saling berjabat tangan. Cuman banyak dari kita yang kadang maafin tapi hatinya masih ngedumel. Maafin sih iya, cipika-cipiki iya, cuman dalam hati gue tandain lo ya. Pokoknya sampai kapanpun gak saya lupain kesalahannya. Maka dalam bahasa Arab, kata memaafkan itu disebut dengan al-afwu. Oleh karenanya kemarin di bulan suci Ramadan, kita gak berhenti doa sama Allah. Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kita minta ampun sama Allah. Kenapa? Karena Allah itu al-afu, maha pemaaf. Jadi al-afu maknanya memaafkan. Bukan cuma memaafkan, tapi juga menghapus kesalahan yang pernah dibuat. Udah kita coret-coret nih ke lembar kertas, kita hapus. Betul apa enggak? Makanya kadang kita udah maafin orang, tapi belum kita hapus. Saya udah maafin, tapi sampai kapanpun saya tidak akan lupakan. Biasanya yang lebih banyak begini penyakitnya perempuan Pak Kiai, Habib. Ustaz ya. Perempuan ini suami punya kesalahan 10 tahun lalu. Mau tidur diungkit, bang saya udah maafin, tapi 10 tahun lalu saya nggak lupain. Begitu jalan naik mobil, abang ingat 10 tahun yang lalu? Memaafkan tapi tidak menghapus ingatan kesalahan tersebut. Allah tidak. Allah al-afu bukan hanya memaafkan tapi menghapus dosa-dosa orang yang pernah melakukan kesalahan kepadanya. Lalu pertanyaannya, adakah tingkatan lebih tinggi dari al-afu? Maka kata para ulama ada yang disebut dengan as-safhu. As-safhu ini asal maknanya lapang dada. Luas, sofhat, lembaran, musafahat, jabat tangan. Maka orang yang berada pada tingkatan as-safhu bukan hanya menghapus kesalahan orang yang pernah nyakitin dia, tapi juga dia mampu membuka lembaran baru. Udah gak usah dipikirin, udah ikhlas saya. Gak usah diingat-ingat lagi, udah saya hapus, bahkan saya buka lembaran baru. Nih yang harus kita terapkan. Maka pertanyaan sekarang, yang jadi point of view-nya Ustadz, Ustazah, para guru. Lalu adakah kemuliaan orang-orang yang lapang dada maafin kesalahan orang lain? Ada, jangan takut. Maka ada pertanyaan lagi, lebih mudah memaafkan atau meminta maaf?
Minta maaf apa maafin? Maafin. Orang zolimin kita, orang punya salah sama kita, ya Allah. Saya ngomong saya maafin ya gampang. Cuman tadi membuka lembaran baru yang susah. Tapi Allah janjikan dalam Al-Quran, surah Ali Imran, ayat 133 sampai 134. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegera kata Allah, minta ampunan Allah. Jadi orang yang bakal dapat ampunan satu. Yang kedua wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, dia dapat surganya Allah yang begitu luas. Siapa mereka? U'iddat lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa itu? Satu, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang sedekah bukan cuman lagi senang. Orang kaya sedekah udah biasa. Tapi orang gak punya dia sedekah luar biasa. Ibu-ibu deh, sedekah itu paling sulit. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak di kantongnya punya duit 100.000 sama 1.000, mana yang dikeluarin? Yang 1.000. Cari yang nominalnya paling kecil ya. Artinya apa? Memberikan sedekah di jalan Allah di saat kita juga butuh, itu sulitnya bukan main. Satu, orang yang dijanjiin ampunan Allah, syurganya Allah, orang yang sedekah di setiap waktu. Kedua siapa? Wal kadhiminal ghaiza, orang yang mampu mengendalikan marahnya. Marah boleh, itu fitrah manusia, tapi marah yang sampai melanggar syariat. Ada suami marah, dia mutilasi istrinya. Ada istri marah, dia ngebakar suaminya. Ada anak yang marah sama orang tua, dia menghabiskan nyawa orang tuanya. Maka ini marah yang disebut dengan marah sudah melanggar syariat. Bukan wal kadhiminal ghaiza. Orang yang dapat surga sama ampunan Allah, Bapak Ibu, mereka yang mampu ngendaliin marah. Ketiga, wal afina anin nas, yang dapat surga sama ampunan Allah, mereka yang senantiasa maafin manusia. Makanya surga Allah itu luas. Di antaranya siapa dulu? Ada sahabat Nabi orang Ansor, kata Nabi bilang gini, hadis dari Anas bin Malik. Pernah satu ketika Nabi bilang sama para sahabat, "Wahai para sahabatku, nanti dikit lagi nih ada yang masuk masjid, dia ini dijamin masuk surga." Siapa wahai Nabi? Enggak lama ada laki-laki berjenggot bawa sendal. Sampai 3 hari berturut-turut, ini laki-laki disebut sama Nabi masuk surga. Penasaran sahabat Abdullah bin Amr bin As. Ngikutin, tuh laki-laki tersebut bilang, "Saya lagi ada masalah nih sama keluarga saya. Saya boleh gak nginep 3 hari aja di rumahmu?" Kenapa? "Saya pengen lihat." Dalam hatinya tuh, "Ya Allah, saya nginep di sini karena pengen ngeliat amalan apa yang pernah dilakukan sama laki-laki ini hingga dia dijamin masuk surga," kata Nabi SAW. Nginep tiap malam gak ada yang spesial, tahajud juga biasa aja, sholat sunnah biasa, puasa juga enggak. Kemudian setelah itu dia mau balik, dia bilang, "Wahai sahabat Ansor, aku udah nginep 3 hari di rumah kamu, aku bohong, sebenarnya aku bukan karena ada masalah keluarga. Pengen tahu sebenarnya kamu punya amalan apa, Nabi bilang kamu dijamin masuk surga." Dia bilang, "Saya tidak punya amalan apapun sebagaimana yang engkau lihat, biasa aja. Cuman setiap harinya dia enggak pernah dengki sama orang. Dan dia selalu berusaha memaafkan kesalahan orang lain." Maka kemuliaan orang yang legowo maafin orang, satu, dikasih ampunan Allah. Yang kedua, dapat syurganya Allah. Yang ketiga, wa ma zadallahu abdan bi'afwin illa izzan. Orang yang mudah maafin kesalahan orang lain, diangkat derajatnya sama Allah, makin mulia, makin mulia. Udah biarin dia mah, yang penting kita maafin. Dan yang terakhir, orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain, disebutkan dalam hadis Nabi SAW, "Salasun man kunna fihi hasabahullah hisaban yasira wa adkhalahul jannah birahmatihi." Ada 3 orang yang nanti dapat hisapan mudah. Yaumul hisab, kita dihisab Bu amal kita nanti. Ini 3 orang yang dihisab dengan hisaban mudah. Siapa mereka? Satu, di antaranya adalah wa'fu amman zalamak, mereka yang memaafin orang yang telah menzolimi kita. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita jadi para penghuni surga
bisabab hati kita lapang untuk memaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah yang sangat luar biasa sekali yang disampaikan oleh guru kita Ustazah Syifa Nur Fadilah. Ketika kita mampu memaafkan seseorang, hal banyak yang mendapatkan keutamaan. Di antaranya kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dijanjikan surga yang luasnya langit dan bumi. Masya Allah. Nah pemirsa, sebelum kita mendengarkan tausiah di segmen ketiga ini yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Abi Maki, guru kita Kiai Haji Syarif Mat Naji sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jamaah, di hari yang istimewa ini saya akan kembali berbagi berkah. Seorang jamaah akan beruntung bila bisa menjawab pertanyaan saya terkait dengan tema yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Lumayan loh hadiahnya, 1 juta rupiah yang dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Tapi jangan lupa dipotong pajak. Nah, saya ingin memberikan pertanyaan kepada siapa saja yang siap untuk menjawab, angkat tangan. Pertanyaannya, saling memaafkan merupakan tradisi di hari Idul Fitri untuk mensucikan hati dan meningkatkan hubungan dengan sesama. Sebutkan salah satu surat dalam Al-Quran yang memerintahkan umat Islam untuk saling memaafkan. Ya, silakan. Ini yang di depan ya, kita pilih yang mudaan. Silakan Mbak. Boleh tahu namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Paskia. Saya izin menjawab. Iya. Jawabannya adalah surat Al-A'raf ayat 199. Keren, kita berikan hadiah 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee dan jangan lupa dipotong pajak. Mana dia ya, duitnya nih secara simbolik. Kita berikan. Selamat ya Mbak. Dan alhamdulillah kita sudah memberikan hadiahnya. Buat pemirsa jangan kemana-mana. Damai Indonesiaku akan kembali setelah yang satu ini. Seakan-akan bagaimana mungkin Allah akan memaafkan kesalahan seorang hamba jika hamba itu tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Jadi kalau ditanya, boleh nggak ya saya tidak memaafkan orang lain? Jawabannya, boleh asal Anda tidak perlu maaf dari Allah.